Selamat datang di Start News. Hari ini kita akan membahas fakta mengejutkan yang mungkin belum kalian ketahui. Ada 5 negara dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang pernah membantai timnas Indonesia, termasuk satu tim yang menghajar Garuda dengan skor telak 10-0. Jangan lewatkan cerita lengkapnya, hanya di sini. Tak banyak yang tahu, 5 negara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata pernah bantai timnas Indonesia. Fakta tersebut jelas harus diwaspadai oleh pasukan Sintayong agar hal serupa tidak terulang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Babak ketiga pun akan mulai dimainkan pada 5 September 2024 dan berakhir 10 Juni 2025. Nantinya timnas Indonesia akan memainkan 10 laga, yang mana terbagi menjadi 5 laga kandang dan 5 pertandingan tandang. Hanya 2 tim teratas yang berhak merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara untuk posisi 5 dan ke-6 akan menyudahi perjuangannya di kualifikasi. Karena perjalanan timnas Indonesia masih panjang, maka Garuda harus benar-benar hati-hati agar pembantaian tidak berulang lagi. Berikut 5 negara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bantai timnas Indonesia. 5. Cina. Timnas Indonesia dan Cina menurut 11v11 sudah bertemu sejak 1957 dan sejak saat itu total ada 17 laga yang sudah kedua tim mainkan. Pada pertemuan pertamanya, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 pada 12 Mei 1957 pada ajang kualifikasi Piala Dunia. Namun, sisanya kebanyakan Garuda kalah dari Cina, dengan rincian 3 kemenangan, 3 imbang, dan 11 kekalahan. Paling tragis terjadi di Piala Asia 2004, di mana Garuda kalah 0-5 dari Cina yang saat itu menjadi tuan rumahnya. 4. Arab Saudi. Masih dari laman 11v11, timnas Indonesia memiliki catatan yang buruk setiap berjumpa Arab Saudi. Sebab dari total 12 pertemuan, timnas Indonesia tidak pernah menang. Arab Saudi mampu keluar sebagai pemenang di 11 laga dan 1 pertandingan lagi berakhir imbang. Kekalahan paling tragis terjadi di kualifikasi Piala Asia 2004 pada 10 Oktober 2003, di mana timnas Indonesia tumbang 0-5. 3. Australia. Sebagai negara tetangga dan berada dalam satu konfederasi yang sama, AFF, membuat timnas Indonesia dan Australia kerap kali berjumpa. Secara total, kedua tim sudah berjumpa di 19 pertemuan. Nahasnya, dari 19 pertemuan itu timnas Indonesia cuma menang sekali dan sisanya berakhir dengan 15 kekalahan dan 3 imbang. Terbaru, Australia menang dan menyingkirkan timnas Indonesia dari 16 besar Piala Asia 2023 dengan skor 4-0. Kekalahan 0-4 itu bukanlah yang terburuk. Sebab pada 24 Maret 1974, Garuda pernah kalah 0-6 di ajang kualifikasi Piala Dunia. 2. Jepang. Meski berstatus tim terkuat, Jepang ternyata menjadi tim yang cukup sering dikalahkan timnas Indonesia ketimbang 4 tim lainnya di grup C, sebab dari 16 pertemuan, timnas Indonesia mampu merebut 5 kemenangan. Sisanya timnas Indonesia kalah 9 laga dari Jepang dan 2 pertandingan sisanya berakhir imbang. Timnas Indonesia pun pernah kalah telak 0-6 dari Jepang di ajang turnamen Merdeka pada 10 Agustus 1976. 1. Bahrain. Bahrain merupakan tim terlemah kedua di grup C setelah timnas Indonesia. Sebab secara ranking FIFA dan pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain memang berada di atas skuad Garuda. Meski begitu, Bahrain tetaplah menakutkan. Apalagi timnas Indonesia pernah dibantai 10-0 dalam laga grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Secara keseluruhan, menurut laman resmi 11v11, timnas Indonesia sudah 7 kali bertemu Bahrain. Dari 11 pertemuan itu, timnas Indonesia hanya mampu memetik 2 kemenangan, 2 imbang dan 3 sisanya berakhir kekalahan. Demikianlah kilas balik 5 negara dari grup C yang pernah membuat timnas Indonesia tak bergaya.
Semoga sejarah ini menjadi pelajaran berharga bagi pasukan Shin Taeyong untuk tampil lebih baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Start News untuk terus mendapatkan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.